Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Angga Dwi Studio teman-teman ya. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan video yang kemarin ya, terkait membuat CRUD di kode igniter 4. Oke, jadi kita kemarin telah membuat halaman formnya ya. Kemudian kita lanjutkan proses menyimpan data ke tabel makanan yang telah kita buat pada video sebelumnya ya teman-teman. Ya, ini masih kosong ya. Dan ini ada perubahan ya. Jadi karena kita menggunakan database yang ada di exam, jadi kita harus memindahkan project kita yang kita awalnya taruh di home ya, di home sini, kita pindah ke foldernya exam ya, yang ada di htdoc ya. Kalau di saya sih di sini sih. lam ya, lam htdoc. Terus ini kalau di Windows langsung di examnya terus cari folder htdoc temennya. Karena kalau tidak dijadikan satu nanti akan bermasalah di koneksinya ya. Kadang begitu teman, karena berbeda. Jadi biar nggak terjadi kesalahan, jadi saya coba masukkan jadi satu dengan projectnya localhost ya, maksudnya di examnya. Nah, jadi untuk memanggilnya, jadi untuk halaman awalnya kan kemarin kita menggunakan localhost titik 28080 untuk portnya, karena kita menggunakan exam yang mana project kita ditaruh di localhost di htdoc. Jadi kita URL-nya ini localhost, terus nama folder kita belajar C4, terus publik ini folder publik. Jadi untuk folder utama yang diakses oleh C4 itu yang pertama kali folder publik untuk menampilkan halaman ini. Ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung ke projectnya. Ini ada beberapa perubahan konfigurasi lagi ya. Jadi di INV teman-teman ubah base URL-nya yang awalnya localhost 2 port 8080 menjadi nama folder setelah dipindah ke htdoc examnya ya. Ini diganti nama folder terus /public itu teman. Sama yang di app ini teman cari yang namanya index page, ini teman buat menjadi kosong seperti ini ya. Oke, jadi kita sekarang lanjutkan. Nah, untuk proses mengirim data yang dari form ke tabel, jadi kita harus membuat sebuah fungsi baru di controller ya. Jadi misal ini kita membuat fungsi baru public function save from gitu aja ya. Di sini, nah ketika kita ngirim dari form ini ya, form tambah ini ya, form tambah yang ini biar ada gambaran. Form tambah makanan ini ya, alamatnya ini ya. Nah, form ini kan dia memiliki dua input, yaitu nama sama harga. Nah, ini nanti kita masukkan di fungsi ini, fungsi save from ini ya teman ya. Jadi ini kan ini di formnya kan ada input tipenya tag, name-nya nama ya, nama. Terus yang kedua harga. Nah, ini aku close dulu ya. Oke, jadi ini merupakan suatu inputan yang dari form nanti kita terima di controllernya itu dengan cara seperti ini teman. Kita ambil requestnya terlebih dulu ya.
Jadi namanya jika kita mengirim dari form untuk dikirim ke server kita, itu namanya request ya. Nah, ini misal aku buat variabel baru ya untuk request namanya ya. Name, atau nama dia. Coba kita cek nama, jadi nama makanan ya. Nama makanan ini kita kasih ISC. Nah, ISC ini tujuannya apa sih, teman? Gunanya apa sih? Nah, ISC ini merupakan suatu security ya untuk keamanan kita ya. Ini bawaan dari C4. Jadi untuk mencegah serangan berupa SQL injection sama XSS ya teman-teman ya. Jadi itu merupakan serangan hacker ya. Jadi itu modelnya jadi dari input kita kan ini kan bentuknya form. Semua orang tuh bisa memasukkan data dari form ini. Nah, datanya ini kan biasanya apa aja bisa dimasukin. Nah, si hacker mau kadang memasukkan sebuah script, entah script apa, itu dimasukkan di sini. Terus nanti kalau misal disimpan, nanti akan mempengaruhi kinerja atau akan bisa membobol aplikasi kita ya. Jadi kita harus menambahkan ESC ini untuk keamanan. Jadi kita ambil request-nya, kemudian get var. Nah, get var ini tujuannya untuk mengambil nama ininya. Jadi setiap input dia harus memiliki nama. Nah, ini yang untuk input nama ini namanya key bernama nama ya. Terus untuk yang harga dia nama key name-nya kita namakan key name ya. Key name-nya untuk yang nama-nama, untuk yang harga key name-nya harga. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja. Ini berarti untuk nama, berarti kita masukkan key name yang nama. Oke, kemudian kita karena inputannya dua ya, jadi kita membuat yang harga juga. Kasih ESC untuk keamanan ya. This request get ini harga. Seperti teman ya. Setelah selesai ini kan sudah masuk. So, untuk ngeceknya, jadi kita bisa cek apakah yang kita kirimkan kirimkan yang dari sini, dari form ya, itu nanti masuk ke sini atau enggak. Nah, caranya gimana? Nah, setelah kita membuat fungsi yang ada di dalam controller, kita harus ini teman, kita buat root-nya terlebih dahulu ya, untuk root proses. Nah, jadi ini ada contoh sih. Sebenarnya sebelumnya saya udah nyoba sih. Jadi contohnya seperti ini. Kita membuat routes baru yang mana metodenya post. Karena jika kita mengirim dari form itu metodenya bukan get tapi post. Ya. Oke, jadi ini makan controller, terus fungsinya save from, dan URL-nya kita ini ya temen ya. Kita tambahkan bebas sih, misal proses form gini aja biar pendek. Ini kemudian setelah kita membuat rootnya, prosesnya, rootesnya, kita kembali ke halaman makanan view. Nah, setelah itu di formnya ini kita tambahkan action. Jadi biar formnya ini mengarah ke root yang kita buat tadi, save form. Kemudian kita kasih metode, karena tadi metodenya ini ya, post, jadi kita tambahkan post. Ini ya, jadi mengikuti ini teman. Post. Kalau get ya nanti kita rubah jadi get seperti itu. Nah, kemudian kita cek apakah form kita ini sudah masuk ke sini atau belum. Nah, masuknya sini yang melalui routes ini, routes yang dari formnya ini ya teman ya, yang dari action. Jadi ketika
tombol ini diklik ya, tombol submit diklik, dia akan mengarah actionnya ke link save form ya. Save form, kemudian masuk ke fungsi save form. Nah, ini kita cek menggunakan DD ya. DD ini untuk mengecek apakah data kita sudah masuk yang kita input ya. Ini kita bisa coba ya. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh, misal makanan nomor 1 apa ya, sate, terus harganya misal 10.000 teman ya. Nanti kita cek submit. Post save form. Nah, ada error teman, apakah ada yang ketinggalan? Makanan controller. Kayaknya rootnya salah sih. Post. Benar kan? Makanan control. Process from. Makanan controller. Kalau teman ada error ya. Apanya nih? Mungkin sudah. Code-nya sudah. View-nya. Save. Oh, salah. Process form ya. Jadi yang ininya teman. Tadi malah ngopi yang ini. Keliru. Jadi dia mengarah ke proses form ini ya. Ini merupakan sebuah URL ya. URL form. Nah, udah kita ubah. Kemudian kita kembali lagi. Kita refresh lagi. Karena tadi ada perubahannya. Kita coba sate. Harganya 10.000. Oke, kemudian kita submit. Ini akan muncul nama, variabel nama ya, yang ini, variabel nama ini, dan kita kirim, isinya sate, terus harga isinya 10.000. Jadi ini sudah berhasil form kita masuk ke controller ya teman ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah request kita sudah masuk, nah kita sekarang memasukkan dari request kita tadi ke dalam tabel makanan kita ya. Tabel makanan melalui model yang telah kita buat kemarin, yaitu makanan model. Jadi yang pertama kita harus definisikan modelnya terlebih dahulu. Jadi kita buat variabel baru, makanan model ya. Dan kita new, terus makanan model, karena bentuknya kelas, jadi cara kita memanggilnya seperti ini ya. Nah, sebelum itu kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Seperti ini cara mengimportnya, biar si model ini bisa digunakan. Kita arahkan ke foldernya app, models, ya models, terus makanan model. Udah, gini aja. Nah, setelah selesai, kita buat variabel baru yang namanya request. Request ini bentuknya array asosiatif ya. Jadi ini tujuannya untuk array asosiatif ini nanti yang akan dikirimkan formatnya sesuai kolom yang ada di tabel yang kanan ya. Nah, untuk yang di tabel makanan itu yang wajib diisi adalah nama dan harga. Untuk ID sama created add, update add ini akan terisi otomatis karena yang ID ini karena di auto increment ya, juga primary key, dia akan otomatis menggenerate dirinya sendiri. Sama untuk created add dan update add ini merupakan sebuah waktu ya, waktu tanggal. Jadi ketika kita nambah nanti otomatis akan terisi seperti ya teman. Jadi kita kembali lagi. Jadi untuk requestnya ini kita sesuaikan nama yang ada di model. Nah, kita cek model. Jadi ada sama ini teman ya, modelnya kemarin saya sesuaikan ya. Jadi
konfigurasi yang saya gunakan cuma 3 ini aja, yang lainnya saya hapus. Nah, untuk proses kita menambahkan data melalui model, kita harus menambahkan nama kolom yang akan di-update atau ditambahkan ya. Jika kita tidak menambahkan ini, maka ketika kita mengirim data dari model ke tabel, itu tidak akan masuk datanya ya. Jadi untuk kolom yang diizinkan ini, yang ditambahkan di sini maksudnya kolom yang diizinkan, nama variabelnya kan allowed value. Jadi kolom yang diizinkan untuk ditambah atau diisi ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal masukkan yang pertama kan nama. Kemudian kita menggunakan arrow fungsi panah ya, arrow ya. Nah untuk nama ini, jadi indeksnya ya, indeksnya itu sebagai kolom yang ada di tabel kita nanti. Jadi ini harus key indeksnya ini harus sama dengan yang ada di kolom tabel kita ya. Dan ini kita isi dengan variabel nama. Lalu untuk yang kedua harga, kita kasih variabel harga. Ini sudah jadi ya. Jadi untuk format bentuk yang dikirim ke model kita nanti bentuknya array asosiatif seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal proses memasukkannya ke tabel kita ya. Kita tinggal memanggil variabel model lagi ya. Makanan model. Kemudian kita menggunakan panah untuk mengakses fungsinya yaitu kita menggunakan fungsi insert. Fungsi insert ini bertujuan untuk menambahkan data atau insert data ke model makanan, nanti akan sama model akan diteruskan ke database untuk menambah data di tabel makanan. Oke, jadi kita tinggal masukkan ini aja variable request. Oke, seperti ya teman-teman. Nanti jika sudah selesai, itu tinggal return, kita redirect aja. Dia akan diarahkan ke halaman mana. Nah, misal kita kembali lagi di halaman ini ya teman ya. Tambah makanan. Gitu teman ya. Jadi sini sesuai ini sih, sesuai rootnya ini. Jadi akan kembali ke form lagi. Dan kita save. Oke, kita refresh ya. Ini ya DD-nya udah aman ya. Kita refresh lagi. Ini kita kembali. Kita refresh. Nah, ini makanan. Ini misal kita isikan soto misalnya. Terus harganya 10.000 juga misal. Kemudian kita simpan. Cek. Dia kosong ya. Berarti dia berhasil, nggak ada error. Coba kita cek di tabel, kita refresh ya. Data kita berhasil masuk di tabel makanan. Misal kita nambah lagi, bisa. Tinggal misal apa? Mie ayam. Harganya 8.000. Ini kita submit. Oke, kosong. Kita refresh lagi. Nambah tuh. Untuk ID-nya dia akan otomatis. Jadi yang pertama ID-nya 1 karena dia auto increment ya. Otomatis generate. Untuk yang data kedua, dia ID-nya 2. Dan seterusnya sampai sebanyak kita memasukkan datanya. Nah, untuk harga ini sesuai yang kita inputkan ya. Soto harganya 10.000, mie ayam harganya 8.000. Untuk tanggalnya akan otomatis terupdate tersendiri ya, terisi sendiri. Oke, gimana? Jadi seperti itu ya untuk proses create-nya. Jadi ini proses create-nya masih kurang RUD-nya. Jadi ini tadi proses nambah data di C4 ya. Gimana teman? Apakah sulit untuk mengerjakan CRUD ini? Ya ini dasar sih, teman harusnya ya nggak paham
langsung nggak apa-apa, teman-teman bisa sambil praktek, sambil bisa ulang-ulang videonya sampai paham. Nanti kalau misal belum paham, teman-teman jangan sungkan-sungkan, tulis di kolom komentar. Oke? Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video kita kali ini. Jadi kita telah berhasil membuat form tambah dan sekaligus kita telah bisa menambahkan data ke database kita ya, database warung umum, tentunya di tabel makanan. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir video. Next video mungkin kita lanjutkan untuk kedepannya mungkin kita menampilkan data ya, dan sampai selesai. Oke, terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.